A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Illahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mahat Majelis Taklim Pendidikan Sunnah kelas Lulu wal Marjan yang senantiasa dirahmati Allah. Kita panjatkan puji syukur ke Ilahi Robbi yang pada hari ini kita semua alhamdulillah dinikmati hidayah mustalaha. Allah masih kasih kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga Allah masih terus berikan kita kemudahan di dalam bermajelis ilmu. Salam lupa pula kita hadirkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah hingga yaumil akhir. Mahat, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita kemudahan di dalam menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Taqiyuddin. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan Ustaz. Hari ini masuk ke hadis 975. Fadhol Ustaz. Ya. Hadis berapa Ibu? 975 Ustaz. 975. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para ummahat, ibu-ibu, jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa kembali mengikuti kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Lu'lu' wal Marjan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah, suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kemudian. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membahas tentang hadis-hadis dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan terkait dengan bab al-buyu', yaitu jual beli. Kita sampai pada hadis 975, masih membahas tentang masalah jual beli yang dilarang. Di sini disebutkan tidak sah menjual dagangan yang belum sampai di tangan, artinya yang dimiliki. Ini pembahasan tentang bay'un fima la yamlik, menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya. Hukum dasarnya haram Ibu menjual sesuatu yang bukan miliknya. Menjual barang yang masih milik orang lain, itu hukumnya tidak boleh. Syarat dalam jual beli
Salah satunya adalah barang itu dimiliki secara sempurna oleh penjual. Sehingga penjual itu menjual apa yang dia miliki. Tidak masuk pada menjual barang yang belum dia miliki secara sempurna. Kita baca hadisnya. Hadis 975. Hadis Ibnu Abbasin qala amma alladhi naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ta'am yuba'a hatta yuqbada. Qala Ibnu Abbas wala ahsibu kulla syai'in illa mislahu. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makanan yang dijual kembali kecuali setelah dipegangnya atau ada di tangan secara sah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menambahkan, aku memandang segala sesuatu tidak lain kecuali seperti itu. Ya, putus-putus suara saya. Ya, Ustadz putus-putus. Putus-putus. Putus-putus, Ustadz. Terdengar dengan baik, Ibu? Udah, sekarang udah. Sekarang udah. Putus ya? Ya. Sekarang udah, Ustadz. Baik, Ibu. Ini bagian yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bai'u fi ma la yamlik, menjual sesuatu yang belum jadi miliknya. Nah, ini terjadi, praktek seperti ini terjadi pada masa lalu, bahkan pada masa-masa sekarang, yaitu orang misalnya mengiklankan barang yang itu belum dimiliki ya, pada orang lain diiklankan gitu ya. Kemudian ketika ada orang pesan baru dia cari barang itu. Ini sebenarnya praktek yang tidak boleh, Ibu-ibu. Ya, makanya jual beli seperti yang sekarang kita lihat, jual beli online itu harus hati-hati memang. Betul-betul perhatikan mana yang dibolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Apalagi sistem dropship itu harus hati-hati. Jadi kalau kita kasih gambaran seperti ini, Ibu, misalnya di marketplace gitu ya, ataupun kita lihat orang-orang yang jual online, ada sebagian orang tidak minta izin kepada pemilik barang, akhirnya dia comot sana sini, akhirnya dia menawarkan barang tersebut padahal dia tidak memilikinya, dia menjual dengan harga di up misalnya. Maka hal seperti ini tidak boleh. Ya, ini sama saja di sini, yaitu bai'u fi malam ya fi mala yamlik, yaitu menjual barang yang dia tidak miliki. Ya, jadi dia memajang barang-barang dengan harga sekian, ya sebelumnya dia melihat barang orang lain, oh harganya sekian, coba saya tawarkan dengan harga sekian sih. Dia tanpa minta izin pada pemilik barang, dia menawarkan orang lain. Kemudian ketika ketika ada yang pesan kepada dia, akhirnya dia berpesan kepada pemilik barang tersebut. Ya, ini tidak boleh karena masuk pada menjual barang yang dia tidak miliki. Lalu bagaimana solusinya? Para ulama, khususnya mereka para ahli fikih kontemporer membahas tentang hal ini. Seperti sistem dropship gitu ya, harus kita paham. Kalau orang misalnya reseller itu jelas Ibu, jadi dia pengen menjual lagi barang dengan dia stok itu tidak masalah. Misalnya saya mengambil barang-barang dari misalnya Hilang. kita beli, kita titip aja, saya titipnya barang. Nah, tapi saya beli, nanti pengiriman dari sana saja, tidak masalah karena barang itu dimiliki kita sesungguhnya. Kita hanya titip, akad titip ya, akad titip tempat. Barang itu sudah kita beli, itu jadi hak milik kita, kita titip tempat itu di gudang dia. Nanti ketika ada pengiriman, tidak tolong dikirimkan ke pembeli, ya itu tidak masalah. Tetapi kalau tadi gambaran yang pertama, yaitu ketika orang menjual barang yang bukan barangnya, ketika ada pesanan baru dia mencari barang tersebut atau beli barang tersebut, ini masuk pada bagian bai'u fi ma la yamlik, menjual barang yang dia tidak miliki. Ada beberapa solusi yang
menjadikan ini dibolehkan, yaitu misalnya sistem dropship seperti itu ya. Itu pertama hendaklah izin kepada pemilik barang untuk menjualnya. Jadi menjualnya di sini Hilang. Ustaz, suaranya hilang, Ustaz. Sinyal Ustaz lagi jelek kayaknya. menaikkan harga, tapi dia dapat hilang ya Ibu. Tes. Iya, Ustaz. Timbul tenggelam, Ustaz. Coba pakai apa ya? Timbul tenggelam, Ustaz, Ya, coba suaranya. saya. Ya, coba Ibu saya perbaiki dulu. Masih? Ya,
Assalamualaikum. Belum. Salam. Belum selesai Belum, masih ya join. Ustadz kayaknya ya. Masih join. Udah masuk lagi sih, Mbak. Udah masuk lagi, tapi belum ini nih, masih join. Masih belum masuk banget. Ustaz, Assalamualaikum, Ustaz. Ada 2 soalnya, Ustaz. Salam. Oh, udah. Iya. Ustaz ada 2. Baik. Iya. Udah, Ustaz? Udah ya? Udah, Coba, Ibu. Ustaz. Udah ya? Ya. Bagus ya suaranya, Ibu? Udah, Ustaz. Jelas, Ustaz. Ya. Baik, Ustaz. Diteruskan Ya. kembali. Masih dropshipper, Ustaz. Ya, ya. Baik, Ibu. Barakallahu fikum. Jadi dibolehkan di antara dengan sistem samsaroh ataupun dalam fikihnya disebut dengan maklar ya, Ibu. Jadi status penjual yang tidak memiliki barang tapi dapat izin dari pemilik barang itu menjual dengan harga yang tetap, dia tidak tidak menaikkan harga tapi dapat fee sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik barang. Jadi statusnya sebagai maklar itu boleh. Nah, secara harga nanti yang lewat dia nanti dapat upah seperti itu. Ataupun yang ketiga oleh sebagian para ahli fikih, ada satu jalan keluar ya bagi mereka para penjual online yang tidak memiliki banyak modal tapi bisa menjual barang yang tidak dimiliki yang hukum asalnya tidak boleh, yaitu dengan akad salam, Ibu. Mudah-mudahan nanti ada. Jadi akad salam itu jual beli yang mana uangnya dibayarkan lebih dahulu dan barangnya kemudian. Dengan catatan ya tetap yaitu mendapatkan izin dari pemilik barang, kemudian dia menawarkan dengan harga pedagang atau dia meng-up-nya boleh, maka itu masuk pada akad jual beli salam ya. Jadi dia menjual barang dengan harga yang dinaikkan dari harga yang sebenarnya, sudah dapat izin dari pemilik barang. Kemudian ada orang yang membeli oke, ya, dengan dikirim dulu uangnya, nanti barangnya belakangan. Ya, dengan sifat-sifat yang jelas tentunya, seperti ini sifat-sifatnya, barangnya seperti ini. Maka sebagian, ya bukan sebagian, para ulama, para ahli fikih, khususnya mereka para ulama kontemporer, mengiaskan hal ini dengan jual beli salam, yaitu membayar harganya lebih dahulu, kemudian barangnya datang kemudian. Jadi jual beli salam, Ibu. Mudah-mudahan nanti ada pembahasan, tapi memang yang kita baca ini kitab hadis ya, bukan kitab fikih. Terkadang tidak terlalu runut dalam pembahasannya. Pembacaan hadis, kemudian faedahnya apa, pelajaran apa, baru kita bisa sampaikan. Tidak dibahas secara rinci, makna secara bahasa, istilah, syarat dan rukunnya, tidak seperti itu. Baik Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini terkait dengan menjual barang yang tidak dimiliki. Jadi memang bermacam-macam, Ibu. Ada juga model orang meminta tolong untuk dicarikan barang, itu juga boleh. Misalnya saya tolong carikan barang ini, otomatis yang diminta tolong kan nggak punya barang. Saya nggak punya barang, tolong carikan, dan tahu yang meminta untuk dicarikan barang itu bahwa saya mencarikan barang akan ngambil untung. Itu juga dibolehkan. Ya, jadi sistem dalam fikih namanya al-murabahah lil amir bisyira. Jadi memberikan upah kepada orang yang diminta untuk mencari barang. Baik Ibu-ibu, jadi sistem seperti dropship ya dalam jual beli online harus hati-hati, karena saya lihat dalam salah satu iklan dalam masalah marketing gitu ya, itu kita bisa kaya tanpa memiliki barang. Dari satu sisi menarik banget itu, tetapi kalau dia tidak tahu fikihnya ngeri, asal comot gambar orang, oh ya harganya sekian deh, saya pasaran lagi, dia punya akun sendiri, punya situs sendiri, punya ini sendiri gitu ya, akhirnya dia mengiklankan barang-barang yang sama sekali dia tidak miliki dan tidak ada izin dari pemiliknya. Ini haram hukumnya, Ibu. Hukumnya haram, walaupun dia jual dengan harga jelas kan, oh saya mau ini, oke gitu ya, dia transfer, kemudian dia baru cari barang, kecuali ya orang itu tahu kalau memang dia nggak punya barang gitu kan, dia nyuruh untuk nyarikan barang itu gitu. Nanti pembahasannya yang lain. Tapi kalau misalnya
penjual tadi yang tidak memiliki barang sudah mendapatkan izin dari pemilik, saya minta izin ya menjualkan barangnya dengan sistem seperti apa ini? Udah jualkan dengan harga saya saja, nanti saya kasih fee. Oke, berarti statusnya sebagai perantara ataupun maklar. Ataupun diizinkan silahkan up gitu ya. Nanti berarti akad jual beli dia dengan pembeli adalah jual beli salam, artinya pembeli memberikan uang dahulu baru dia memberikan barangnya, mencarikan barangnya, memberikan barangnya. Tapi dia sudah mendapatkan izin dari pemilik barang. Yang kedua ini jual beli dropship dengan sistem salam dibolehkan oleh banyak para ahli fikih. Baik Ibu-ibu, kita baca hadis berikutnya masih terkait dengan masalah bai'u fi ma la yamlik, menjual sesuatu yang bukan miliknya. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'uhu hatta yastawfiyahu." Silakan dibaca. Bismillah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga menerimanya atau memilikinya dengan sempurna. Iya, sama Ibu ya. Karena saya membeli makanan, maka jangan ia menjualnya kembali sebelum ia menerimanya gitu ya. Jadi maksudnya yang jangan sampai dia menjual sebelum dia memilikinya gitu ya, sebelum dia betul-betul memilikinya. Kalau dia sudah menjadi pemiliknya, maka sah untuk menjualnya kembali. Jangan sampai menjual sesuatu yang bukan miliknya. Hadis berikutnya, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, kanu yabta'una at-ta'ama fi a'la suqi fa yabi'unahu fi makanihim. Fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yabi'uhu fi makani hatta yanquluhu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, dahulu orang-orang biasa membeli makanan di muka pasar lalu menjualnya di tempat itu pula. Maka Rasulullah SAW melarang menjual makanan di tempat atau pembeliannya hingga makanan itu dipindahkan terlebih dahulu. Ya, artinya menunjukkan kepemilikan yang jelas ya, Bu. Kepemilikan yang jelas itu bisa dilihat dari perpindahan betul dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi ini bukan pembatasan. Jadi kepemilikan itu bisa dikatakan legal dengan hal yang lain ya, misalnya dengan surat atau dengan kesepakatan yang lain yang memang betul-betul itu sudah menjadi miliknya, baru sah dijual. Artinya apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini ingin menunjukkan bahwasanya dengan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain itu memang menjadi tanda bahwa itu ada perpindahan hak milik. Intinya dari hadis-hadis yang kita baca ya Ibu, jadi tidak boleh menjual sesuatu yang betul kecuali sudah menjadi hak milik kita secara sempurna. Kalau tidak berarti masuk pada kategori menjual barang yang tidak kita miliki. Tapi pada masa-masa sekarang, apa yang kita lihat seperti jual beli online, banyak orang yang menjual barang yang bukan miliknya. Dan ini sudah kita rincikan tadi. Kalau dia betul-betul menjual yang bukan miliknya tanpa izin pemilik, jelas ini haram. Yang mencopot gambar kemudian dia mengiklankan, ya seakan-akan dia pemiliknya, pembeli menyangka dia punya barang tersebut kan gitu ya. Ini tidak boleh. Sedangkan kalau dia mendapatkan izin, maka tadi ada dua hal itu yang bisa membolehkan. Yang pertama adalah dia statusnya sebagai seorang perantara. Ya, dia tidak meng-up harga karena dia perantara Ibu, karena sistem samsara, sistem upah calo itu juga harus diperhatikan Ibu. Jadi tidak boleh mengambil upah dari pembeli kecuali dengan izin pembeli. Jadi tidak boleh mengambil upah dari pembeli kecuali dari izin pembeli. Contohnya gini Ibu, misalnya seseorang, ya kemarin sepertinya ada saya contohkan atau belum ya. Nah, contohnya gini, saya ulang kalau belum saya sampaikan. Ibu-ibu kalau misalnya ibu-ibu punya pekerja tukang di rumah, punya pekerja lagi renovasi rumah, kemudian ibu ingin cari barang, yaitu misalnya semen. Tukang itu menunjukkan, oh di sana ibu, gitu. Di sana ibu ada semen, harganya sekian.
Tukang itu bilangi sama tokonya, mau nggak ini ada mau beli dalam partai besar saya, tapi saya minta upah ya. Gitu. Nah, penjual atau toko bangunan mengiyakan, boleh saya kasih upah. Dan upahnya tidak boleh dengan meng-up harga dari yang semestinya. Ya, dibebankan kepada pembeli kecuali pembelinya tahu. Pak, berhubung ini Bapak dapat harga toko ini murah Pak, tapi dimahalkan dikit untuk saya, tapi walaupun dimahalkan masih di bawah pasaran Pak, itu boleh dengan pengetahuan pembeli. Tapi tanpa pengetahuan pembeli maka tidak boleh. Harus harga sesuai dengan yang selazimnya dan upah itu diambil dari penjual. Jadi tukang tadi dapat dari toko bangunan, dapat fee, oh ya, karena beli banyak, setiap 10 sak semen saya kasih misalnya kamu 50.000. Tapi tidak diambil dari pembeli kecuali pembelinya tahu, Pak ini tak ambil dari sini ya. Kalau tidak tahu maka tidak boleh. Andaikan tahu tapi tidak ridho juga tidak boleh. Makanya sama dengan orang yang menempatkan dia posisinya sebagai maklar karena dia tidak punya barang, akhirnya jadi maklar Ibu. Jadi maklar, dia izin sama orang, Pak saya bantu jualin boleh nggak Pak? Ya boleh, tapi sistem fee-nya gimana gitu, sistem fee-nya gimana? Ya sistemnya dari Bapak aja ya, saya bantu jualin, nanti saya pasang nomor saya, kalau nanti ada yang menghubungi saya, ada yang laku lewat saya ada fee sekian ya, misalnya per keping atau per buah atau berapa tergantung kesepakatan. Atau yang kedua adalah dia diizinkan untuk meng-up ya, menaikkan harga untuk mengiklankan barangnya, maka bisa dibolehkan dengan akad jual beli salam, pembeli membayar dulu, kemudian dia mencarikan barang, dan barang itu jelas diambil dari distributor yang sudah diminta izin barangnya tadi. Itu jual beli salam. Maka hati-hati ya Ibu, bentuknya sama, cuma kalau ada sedikit perbedaan maka akibatnya juga beda. Yang satu haram, yang satu halal. Maka hati-hati ibu-ibu yang suka dagang online, ya hati-hati ya. Artinya kehalalan, keharaman harus diperhatikan. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hadis 978. Penjual dan pembeli berhak memilih selama masih berada di tempat jual beli. Ya, hadis-hadis sebelumnya membahas tentang masalah jual beli yang haram. Walaupun nanti juga ada pembahasan lagi tentang hal tersebut hadis-hadis berikutnya, tapi di sini diselingi tentang masalah khiyar. Khiyar itu adalah pilihan ya Ibu bagi pembeli atau penjual untuk melanjutkan akad atau membatalkannya. Ya, jadi ada hal-hal yang perlu dipahami oleh pembeli dan penjual. Ya, jadi nggak seenaknya sudah beli batal ya gitu. Sama ada apa nih? Ada aturannya. Kapan orang itu memang berhak melanjutkan atau tidak melanjutkan akad jual belinya. Di sini disebutkan tentang masalah majelis. Artinya akad jual beli selama penjual dan pembeli itu dalam satu majelis. Satu majelis itu bukan harus ada hadapan, misalnya satu majelis dianggap satu majelisnya satu toko gitu ya. Jadi selama masih ada di toko ya sah-sah saja gitu kan. Sah-sah saja untuk melanjutkan akad atau tidak. Tapi kalau sudah keluar dari toko, maka ada sebagian penjual memeratakan hal ini kan. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Menerapkan sistem khiyar majelis. Ya sudah ninggalkan toko kok, udah dicek semuanya. Dibeli nggak boleh dikembalikan. Ya. Jadi mau diteliti dulu. Ya, selama dia dalam majelis berhak untuk membeli atau tidak. Ya. Tetapi kalau sudah keluar dari majelis maka sudah tidak ada pilihan lagi. Baik, barakallahu fikum. Kita baca hadisnya. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mutabayi'ani kullu wahidin minhuma bil khiyari ala sahibihi ma lam yatafarraqa illa bai'al khiyari. Ya, silakan. Abdullah Umar radhiyallahu. Silakan Pak Ferry. Mbak Ferry silakan. Iya, silakan. Ya udah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 orang yang melakukan jual beli masing-masing punya hak pilihan atas teman jual belinya selama keduanya belum berpisah, kecuali jual beli yang tidak membutuhkan berpisah.
Ya, baik Ibu-ibu. Ini namanya khiyarul majlis. Jadi khiyar itu adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Para ulama fikih membaginya menjadi 3. Yang pertama adalah khiyarul majlis, yaitu pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan akad yang terikat dengan majlis ketika dia masih ada di tempat. Ya, di tempat dilakukan akad jual beli di situ. Ya, selama di situ maka berhak dia untuk melanjutkan atau tidak gitu ya, membatalkan atau melanjutkan. Tapi kalau sudah pergi dari dari majelis tersebut, kemudian sudah terjadi akad, ya sudah, berarti kan sudah tidak ada khiyar lagi, karena khiyarnya, pilihannya adalah terbatas pada majelis tersebut. Ya, seperti hari ini, masa-masa hari ini, jual beli hari ini yang sebagian orang menerapkan tadi seperti yang kami sampaikan ya, misalnya ya, barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan, dibatasi dengan toko, udah keluar toko udah gitu kan, nggak boleh dikembalikan. Ini khiyarul majelis. Kemudian yang kedua adalah khiyarul aib. Khiyarul aib itu pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan akad terkait dengan aib, terkait dengan kecacatan. Jadi misalnya sepakat nih, nanti khususnya mungkin barang-barang yang tidak terlihat ya Ibu, yang tidak terlihat terbungkus misalnya, terbungkus nanti bukanya nanti gitu. Sepakat nanti kalau ada kecacatan barang saya kembalikan ya, itu khiyarul aib. Ya, tapi kalau misalnya barang sudah jelas nih nggak kelihatan ini ya, maka tidak berlaku khiyar aib ya, sudah jelas ya, ya tidak berlaku berarti kan ya. Yang saya berlakukan khiyar majlis, kalau beli sudah nggak bisa kembalikan karena ini nggak ada cacatnya udah. Tapi kalau barang yang biasanya misalnya belum begitu jelas ya Ibu, atau mungkin dia tidak bisa teliti karena satu hal, maka diperlakukan khiyar al-aib di sini. Seorang apa namanya, pembeli mengatakan ini kalau ada kecacatan nanti kembalikan ya gitu ya. Kalau tidak ada nanti ya itu Ibu, masalahnya kecacatan itu apakah dari penjualnya atau pembelinya kan nggak jelas. Kalau tidak ada syarat, maka ketika disampaikan nanti kalau ada cacat barang dikembalikan, oh iya, maka ketika didapatkan cacat maka pembeli berhak untuk membatalkan akad. Ini khiyarul aib. Yang ketiga adalah khiyar syarat namanya. Khiyar syarat itu terkait dengan syarat. Jadi misalnya ya sudah saya minta syarat misalnya tenggang waktu ya untuk 3 hari ini saya coba musyawarah dengan istri saya dan keluarga saya untuk lanjut atau tidak ya. Misalnya hal ini dalam jual beli modern terkait dengan jual beli properti, orang misal lihat iklan rumah, kemudian dia datangi kantor pemasaran, dia lihat oh seperti ini bayarannya nih DP-nya sekian, oh ini nggak ada ribanya misalnya, oke, saya minta waktu 3 hari ya, 3 hari. Jadi dalam waktu 3 hari ini dia punya hak untuk membatalkan atau melanjutkan. Ya, kalau sudah lewat 3 hari udah itu kembali pada penjual, sudah nanti pakai ini baru kan gitu kan. Misalnya seperti itu. Jadi tidak salah kalau sudah misalnya 3 hari ya. 3 hari ini seorang penjual jangan menawarkan ke yang lain dulu gitu kan, kalau masih dalam masa khiyar, Tapi kalau sudah lewat 3 hari jangan salahkan kalau kemudian penjual menawarkan pada yang lain. Tergantung ini ya Bu, waktunya. Ada sebagian ahli fikih dalam mazhab Syafi'i mengatakan paling lama temponya 3 hari. Ini tergantung ya, tergantung kondisi barang yang seperti apa yang dijual. Ya, ini khiyar syarat, ya khiyar pilihan untuk melanjutkan akad atau tidak terkait dengan syarat. Biasanya terkait dengan tenggang waktu dan sebagian ahli fikih mengatakan paling lama 3 hari. Jadi selama 3 hari ini adalah tenggang waktu di mana dua belah pihak pembeli dan menjual membatalkan. Jadi oh saya nggak jadi nih Pak gitu kan ya. Baru kalau sudah tidak jadi baru ditawarkan kepada yang lain. Barakallahu fikum. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pembahasan tentang masalah khiyar dalam jual beli, yaitu pilihan untuk melanjutkan akad atau membatalkannya. Hadis berikutnya 979.
Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayyaru ahaduhuma al-akhar fattabaya'a ala dzalika faqad wajaba al-bay' wa in tafarraqa ba'da an yatabayya'a wa lam yatruk wahidan minhuma al-bay'a faqad wajaba al-bay'. Ya, silakan dibaca ini. Baik. Ayo, siapa yang mau baca? Ya, Mbak Asia aja lah, biar cepet Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Gantian aja Kak. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, jika dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing memiliki hak memilih atas jual belinya selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya sepakat atau salah satu dari keduanya memilih lalu dilakukan transaksi, berarti jual beli telah terjadi dengan sah. Dan seandainya keduanya berpisah setelah transaksi, sedangkan salah seorang dari keduanya tidak membatalkan transaksi, maka jual beli sudah sah. Ya, oke Bu ya, ini berarti jual beli dengan sistem khiyar al-majlis. Yaitu khiyar itu pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli terkait dengan majelis. Kalau sudah terjadi transaksi, berarti jual beli sah. Maka ketika kembalikan ada konsekuensinya ya Bu ya. Ada konsekuensi seperti mohon maaf, misalnya jual beli, misalnya saya jual beli logam mulia antam gitu ya. Sudah jadi saya melakukan khiyar al-majlis. Diteliti asli barangnya nggak ada cacat, oke. Jadi kalau sudah pisah, gitu ya Ibu ya, sudah ya, siap gitu ya. Pembayaran sudah pisah dari tempat akad itu, maka sudah sah. Maka ketika dia balik lagi mengembalikan barang tersebut, maka ada konsekuensinya. Oh, tidak bisa saya membeli dengan harga yang sama, maka dengan saya beli dengan harga bebek kalau mau. Karena sudah selesai, khiyar majlisnya sudah selesai, kecuali dilakukan khiyar al-aib. Khiyar al-aib tadi, kalau ada cacatnya saya kembalikan ya, kalau betul-betul itu cacat ya harus dikembalikan, uangnya dikembalikan total. Tapi kalau khiyarnya khiyar majlis, jadi pilihannya itu terkait dengan tempat dilakukan akad ketika sudah terpisah dan masing-masing tidak membatalkan pada saat itu, terjadi deal, pembayaran, dia meninggalkan, dia kembali, oh saya nggak jadi, oh nggak bisa. Maka di sini jual beli dalam Islam itu menjaga hak, baik hak pembeli atau hak penjual Ibu. Hak pembeli tidak boleh dipermainkan, apalagi barang-barang tertentu ya Ibu. Itu kalau dikembalikan pada itu rugi betul itu. Ataupun hak penjual atau hak pembeli. Penjual, misalnya hak penjual ya tadi, misalnya barang-barang tiba-tiba dikembalikan, gitu kan? Waduh, dikembalikan ini gimana? Ini akan ngendap dan mutarnya lama, misalnya. Kok dikembalikan? Ya dengan harga yang sama lagi kan. Gitu. Ataupun hak pembeli, yaitu ketika ada aib, ada cacat, maka ada khiyarul aib. Jadi apapun yang dilakukan dalam syariat Islam itu memang menjaga sama-sama baik dari kedua belah pihak ya, pembeli ataupun penjual. Maka di sini bukan hanya jual beli, tapi bagaimana kita mengetahui fikih jual beli, mana yang dibolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Jadi tidak sembarangan orang membatalkan setelah terjadi akad gitu ya, membatalkan setelah terjadi akad. Walaupun prakteknya nanti memang bingung ya Bu. Jadi bingungnya gini, ada beberapa jual beli yang belum masuk pada bagian ini, tapi orang kadang tidak memperhatikan estetikanya, etika gitu kan. Memang belum terjadi akad, sudah pesan-pesan gitu, sudah pesan-pesan barang, ternyata dengan mudahnya dia pencancel, walaupun ini belum terjadi Ibu. Maka harus diperhatikan, hukum asalnya memang seperti ini, tapi harus diperhatikan etika juga, ya. Walaupun selama ya ini apa namanya belum terjadi akad kan Ibu, misalnya, oh saya pesan ya gitu ya, saya pesan ya gitu ya, pesan udah ini, oh maaf saya cancel gitu, ini kan belum terjadi akad secara ini ya Ibu ya, makanya dijaga etikanya, apalagi terkait barang-barang yang kalau tidak jadi dibeli akan rugi gitu. Ini harus diperhatikan Ibu terkait dengan masalah khiyar. Khiyar itu apa? Sekali lagi, khiyar adalah pilihan, baik untuk pembeli atau penjual, untuk melanjutkan akad jual belinya atau membatalkannya.
ada khiyar majlis yang terkait dengan tempat di mana dilakukan akad. Kalau sudah deal di situ, udah deal jelas, maka ketika dia meninggalkan tempat tersebut sudah selesai sah jual belinya. Kalau dikembalikan barang, maka tidak boleh kecuali dengan konsekuensi yang baru. Yang kedua, khiyar al-aib. Khiyar al-aib di sini adalah pilihan terkait dengan ada dan tidak adanya cacat. Ini terkhusus pada barang yang tidak mudah dideteksi, kecuali lebih teliti lagi ya, dan nanti disyaratkan. Kalau tidak nanti maka ini kembali kepada bukti ya, apakah betul-betul ini barang itu cacat dari tokonya atau cacat karena perbuatan orang ketika barang menjadi rusak. Maka penting sekali dalam jual beli itu betul-betul tahu ya, tahu spek barangnya seperti apa gitu ya. Dan kemudian mengajarkan untuk khiyar al-aib di sini ya, diperhatikan betul. Tapi untuk barang-barang memang tidak bisa diteliti ya, oh ini jalan nggak nih gitu ya, oh ini fungsi nggak, nanti akhirnya oh ya gitu ya, ini kalau nanti ada sesuatu nanti boleh dikembalikan. Oke, kemudian yang ketiga khiyar syarat ya, disyaratkan, oh ya syarat khiyar syarat ya, sama syaratkan ini dalam tempo 3 hari ya, saya akan kabarkan Pak, saya akan musyawarah dengan keluarga untuk melanjutkan atau tidak. Ini boleh ya, kalau disetujui oleh pihak penjual, oke Pak, 3 hari ya Pak, nanti mohon kabarnya. Kalau udah 3 hari berarti dianggap udah nggak jalan, sudah putus, gitu kan. Jadi proses untuk khiyarnya sudah habis. Tapi untuk 3 hari ini sebelum ada putusan, maka tidak boleh dia kemudian menawarkan yang lain, gitu. Harusnya dibatalkan dulu. Oh ya, batal Pak, udah Pak, gitu ya. Baik Ibu-ibu, barakallahu fikum. Selanjutnya, hadis 980, jujur dalam menjual dan menjelaskan barang dagangan. Hadis 980. Hadisu Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bay'ihima wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bay'ihima. Hakim Silakan. Ya Allah kata. Mbak Vivi silakan. Ya udah takodoli Mbak Vivi. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, 2 orang yang melakukan jual beli boleh memilih untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli selama keduanya belum berpisah, atau sabda beliau hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan barang dagangannya dengan jujur, maka transaksi jual beli keduanya akan diberkahi. Namun, bila keduanya menyembunyikan cacat dan berdusta, maka berkah jual beli keduanya akan dihapuskan. Iya, Ibu barakallahu fikum. Jual beli itu pada prinsipnya bukan hanya sekedar mencari keuntungan ya, tapi tidak dipungkiri bahwasanya jual beli itu ya mencari keuntungan ya, khususnya penjual mencari keuntungan ya, bukan mencari kerugian ya itu, tapi mencari keuntungan. Tapi selain daripada itu, yang perlu diperhatikan adalah keberkahan, memang keberkahan dalam jual beli. Jadi rezeki yang diperoleh itu akan mengantarkan kepada kebaikan, motivasi dia untuk berbuat kebaikan, ini yang penting. Dan kemudian salah satu sarana untuk menghadirkan keberkahan adalah kejujuran. Kejujuran khususnya pada penjual, pembeli pun demikian ya Ibu, harus jujur, jangan ada tipu menipu. Sekarang itu yang tertipu bukan hanya pembeli, penjual juga tertipu juga cukup banyak Ibu. Luar biasa, hati-hati. Makanya apalagi sistem pembayaran transfer dan sebagainya, diusahakan dicek betul, misalnya pembayaran seperti yang mungkin saya lakukan gitu ya, ada orang transfer, ngirim bukti transfer gitu ya, oke ternyata bukti transfernya palsu gitu ya. Kalau tidak bisa dicek langsung itu berbahaya sekali. Makanya kejujuran, karena motivasi orang itu jual beli selain keuntungan, keberkahan juga membantu orang lain, orang pembelinya terbantu,
kemudian penjualnya juga terbantu. Penjualnya mendapatkan keuntungan, kemudian pembelinya mendapatkan keuntungan dari satu sisi. Ini penting Ibu. Jadi mental untuk memberikan manfaat kepada orang lain ini perlu ditanamkan bagi mereka para pedagang. Saya bilang kejujuran di sini tidak hanya terbatas pada pedagang, makanya disebutkan dalam hadis ini adalah dua, ya, penjual dan pembeli, al-bai'ani. Jadi dua orang, penjual dan pembeli bil khiyar. Bagi mereka itu ada pilihan sebelum berpisah dalam majelis akad, keduanya itu belum terpisah atau sampai terpisah masih ada waktu untuk melanjutkan atau membatalkan. Fa in shadaqa, kalau keduanya di sini. Kalau keduanya, fa in shadaqa, kalau pembeli dan penjual itu jujur, wa bayyana, dan menjelaskan betul-betul apa yang dia miliki dari barang dagangan ataupun nilai yang akan dia berikan kepada pedagang, burika lahuma, maka keduanya akan diberkahi. Ya, jadi keberkahan itu lahir karena kejujuran. Ya, jujur aja lah Ibu. Kadang-kadang kan kita mikir, wah ini kalau kita sampaikan seperti ini, nggak ada yang beli, nggak juga Ibu. Oh ini kekurangan seperti ini, oh kekurangan seperti ini. Seperti orang jual beli emas ya Ibu. LM misalnya tahun, kadang-kadang sebagian pembeli membedakan. Ada sebagian penjual itu tidak mau jujur. Ya, kita COD di sini gitu ya. Nggak dijelaskan gitu, sampai tempat ini nggak tahun sekian Pak gitu, udah capek-capek gitu kan, itu kan nggak jujur sejak awal. Dia masih ada khiar untuk membatalkan. Jadi nggak masalah kalau tidak sesuai dengan speknya yang diinginkan, maka boleh, oh nggak Pak, udah saya nggak jadi. Tapi kan capeknya itu, kenapa dia tidak jelaskan sesuatu yang memang dibutuhkan untuk jual beli barang tersebut. Ini penting sekali Ibu. Jadi alangkah baiknya ketika terjadi jual beli ya sama-sama senang, pembelinya senang, penjualnya juga senang. Ya makanya Rasulullah SAW itu sistem jualannya luar biasa, kejujuran luar biasa. Saya ngambilnya sekian gitu ya, Bapak ngambil untuk berapa gitu. Tapi untuk hari ini kadang-kadang ya susah diperlakukan karena rusaknya akhlak orang. Saya tuh gini, Ibu. Saya praktekkan betul. Ya, ini bukan curhat ya Ibu. Ini apa namanya? Sebagai contoh saja misalnya jual beli logam mulia itu keuntungannya tidak besar, mungkin satu keping 15.000, 20.000, bahkan 10.000. 2 gram keuntungannya 10.000, 15.000. Itu ini saya Bu ngambil dari sana 1 juta waktu itu, 1.925. Ibu ngasih untung berapa nih barang diantar ke rumah? 1.900.000 sekian ngambil dari sana. Kemudian calon pembelinya nawar berapa Ibu? Boleh nggak Pak? 1.800.000. Ini etikanya nggak ada. Ibu. Makanya pada kalau fikum ya maka etika ini harus perhatikan baik pembeli ataupun penjual. Mudah-mudahan dengan kejujuran itu keberkahan itu yang ada. Jadi ini penting. Apalagi kita misalnya jual beli dengan orang kecil ya Ibu, kadang-kadang Masya Allah ya dengan teganya nawarnya tidak pakai etika gitu kan ya. Ini harus diperhatikan. Ya, kejujuran, etika, ya, kejujuran ini terkait dengan penjual ya hati-hati kalau barangnya tidak layak dijual ya dijelaskan ya. Oh ini seperti ini cacatnya, seperti ini cacatnya. Ya sehingga pembeli oh nggak apa-apa Pak, tapi boleh kurang nggak gitu kan. Oh ya nggak apa-apa nih. Seperti itu. Insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Betapa untung banyak tapi nyakitin orang dan kemudian tidak berkah hartanya. Baik, hadis berikutnya. Ini masalah masih dalam kejujuran dalam jual beli ya Ibu. Orang yang menipu dalam jual beli. Hati-hati. Pembahasan jual beli dikaitkan dengan masalah tipu menipu karena biasanya tipu menipu itu banyak terjadi dalam akad jual beli. Makanya tempat yang sering dilakukan akad jual beli itu menjadi tempat terburuk kan? Jadi tempat yang namanya pasar itu menjadi tempat terburuk. Karena apa? Sering terjadi praktek tipu menipu, baik penjual ataupun pembeli. Walaupun seringnya mungkin pembeli, tapi hari ini dengan sistem jual beli modern juga nggak sedikit para pembeli yang nipu gitu. Naudzubillah min dzalik. Baik, barakallahu fikum, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menipu dalam jual beli. Hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma.
anna rajulan dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yusda'u fil buyu'. Faqala idza bay'ata faqul la khilafah. Silakan dibaca Ibu. Saya baca. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang laki menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ia tertipu dalam jual beli. Beliau pun bersabda, jika kamu jual beli, katakanlah tidak ada penipuan. Ya, baik. Barakallahu fikum ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para penjual. Ya, para penjual kadang-kadang kalau banyak tipuan, para pembeli juga meragukan. Maka boleh seorang penjual mengatakan la khilafah. La khilafah, tidak ada penipuan. Jadi boleh Ibu tidak mengatakan demikian. Saya nggak menipu, ini beneran gitu. Itu boleh. Jadi boleh mengatakan demikian. Fakul la khilafah. Sebagaimana Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini tentang kebolehan seorang pedagang untuk meyakinkan pembelinya, saya tidak menipu. Ini bukan tipuan. Tapi jujur ya Ibu, kadang-kadang orang mengatakan, benar, saya nggak nipu, tapi ternyata nipu. Apalagi sampai-sampai dia sumpah atas nama Allah demi Allah. Padahal nama Allah itu sangat agung ya, sangat agung untuk digunakan sebagai tameng dalam penipuannya. Maka sungguh nista dan hina sekali kalau orang melakukan penipuan, kebohongan, tapi sering-sering menggunakan nama Allah. Ya, demi Allah, naudzubillah min dzalik. Maka di sini sebagai bagian yang dibolehkan kita mengatakan dengan jujur saya tidak menipu, ya, tapi tidak boleh memperbanyak sumpah ya dalam jual beli ya Bu. Tidak boleh memperbanyak, makruh, hukumnya makruh. Walaupun dia jujur tidak boleh banyak sumpah menyebut nama Allah dalam jual beli kita. Jual beli kita sifatnya duniawiyah, dikit-dikit demi Allah. Itu kurang etika kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ketika sumpah itu diucapkan untuk menutupi kebohongan, naudzubillah min dzalik. Ini yang tidak pasti. Tidak pas ya Bu. Baik, jadi intinya dua hadis ini mengajarkan kepada kita semua dalam praktek muamalah untuk jujur ya Ibu, untuk jujur jadi orang-orang yang shadiq. Ya, apalagi zaman sekarang jujur sudah menjadi barang langka. Kalau tidak kita orang-orang yang ngaji ya, siapa lagi yang mempraktekkan kejujuran? Kecuali kecacatan yang kita tidak sadari, kita nggak ngerti ya. Kita menjual barang, ternyata kita nggak ngerti kalau barang itu ada kecacatan, ya kita tengah ngerasanya kalau itu memang betul-betul jelas kecacatan dari dari barang yang kita jual, ya bismillah, ya kita kembalikan uang yang kita terima. Jadi kejujuran ini penting sekali. Walaupun barakallahu fikum ibu-ibu, dua hadis ini ada satu korelasi dengan hadis-hadis sebelumnya. Jadi hadis-hadis sebelumnya itu terkait dengan masalah khiyar. Khiyar itu hak pilih baik pembeli ataupun penjual untuk membatalkan atau melanjutkan atau membatalkan. Diiringi dengan dua hadis terkait dengan masalah kejujuran. Apa maknanya Ibu? Jadi khiyar, hak pilih untuk melanjutkan atau tidak itu terkadang bisa dimanipulasi. Misalnya khiyar aib tadi kan gitu kan. Ya nanti ini ya, barang ini kalau ada cacatnya saya kembalikan ya. Misalnya barangnya tertutup nggak bisa dibuka, kalau dibuka harganya jatuh. Jadi mau nggak mau ya nanti saya sampai di rumah, saya lihat kalau ada cacat saya kembalikan ya. Penjualnya mau nggak mau, ya kalau ada cacat saya terima gitu kan. Kemudian pembelinya nggak jujur karena dia faktor hasad atau apa, dia mengambil celah untuk melakukan kejahatan, yang mengambil celah syar'i. Oh ini ada khiyar namanya khiyarul aib, tapi dia nggak ngerti apa yang saya lakukan. Akhirnya di rumah dia merekayasa seakan-akan barang itu ada aibnya Ibu. Berarti apa? Tidak jujur di situ. Berarti tidak jujur. Jadi hadis ini ada korelasinya, ataupun hadis-hadis dalam dua bab ini ada korelasinya. Artinya khiyar itu hak pilih bagi pembeli dan penjual untuk membatalkan, melanjutkan atau membatalkan akad itu jangan menjadikan peluang kita untuk merugikan orang lain. Ya, khususnya misalnya pembeli tadi karena ada rasa kuncian, kemudian dia kembalikan barang tersebut dalam keadaan cacat. Ini ada cacat, saya kembalikan, padahal kecacatan barang tersebut adalah rekayasa dia. Dia menggunakan celah khiyar al-aib ya untuk merugikan orang lain. Jadi nggak berkah itu. Pembeli seperti itu ya berkah.
Baik, ibu-ibu, barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, hadis berikutnya larangan jual beli buah yang belum terlihat bagus tanpa syarat dipetik dari pohonnya. Baik. Hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari hatta yabdu salahuha. Nahal bai'a wal mubta'. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan hingga buah itu terlihat bagus. Beliau melarang penjual dan pembeli. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh orang itu menjual ataupun membeli buah-buahan hingga terlihat bagus. Jadi terlihat bagus ini ya terlihat jelas kematangannya dengan warna merah atau kuning atau jelas betul-betul bisa dimanfaatkan ya Ibu. Tidak boleh menjual buah yang masih di pohon kecuali jelas. Ya kecuali jelas misalnya mangga udah matang boleh. Oh, saya jual nih taksir berapa boleh. Tapi kalau belum matang ya nggak boleh kecuali memang dia beli mangga muda dan diambil pada waktu itu ya nggak masalah. Ini kan belum matang ya, emang saya butuhnya bukan mangga matang, beda, memang yang dibutuhkan itu. Misalnya jeruk, oh saya butuhnya jeruk nggak matang kok, ya sudah nggak apa-apa. Maksudnya ketika dibutuhkan kematangan, maka tidak boleh menjual buah yang belum matang, masih di pohon gitu ya. Masih di pohon, ya saya beli deh gitu kan, jadi hak milik pembeli. Tapi mananya nanti, wah ini bagus ya, saya beli ini, boleh nggak saya beli ini? Oh boleh kalau mau. Padahal ya nggak ngerti apakah sebulan lagi ada bencana atau apa, ada apa namanya misalnya ya satu bencana atau ada hama atau selainnya yang bisa merusak tanaman atau buah. Maka kembali pada pembahasan kita di awal-awal jual beli yaitu, jadi inti daripada diharamkan jual beli itu karena ada 3 faktor. Pada ini ada 2, sebagian ulama menambahkan ada 3. Yang pertama adalah al-gharar, sesuatu yang tidak jelas, ya, tidak sesuatu yang tidak jelas, al-gharar. Tidak jelas, apa yang dijual itu nggak jelas. Menjual ikan dalam air jumlahnya nggak jelas. Menjual buah yang belum matang ini gimana nanti jadi apa nggak jelas juga. Ya, walaupun al-gharar, sesuatu yang tidak jelas namun sifatnya sedikit yang dimaafkan. Dalam syariat memang seperti itu, yang seperti yang kami contohkan pada pertemuan sebelumnya, misalnya orang jual beli rumah, misalnya tidak tahu detail betul pondasinya itu sedalam berapa, ya dia hanya kasih gambaran, ya tidak sedetail mungkin ya. Ataupun ketika ibu-ibu barakallahu fikum masuk ke toilet umum ya, bayarnya sama-sama 2.000, tapi pemakaiannya kan nggak jelas airnya seberapa, itu kan nggak jelas, tapi itu dimaafkan ya. Karena kayaknya nggak mungkin ya jarang-jarang orang muda kalau buang air kecil habiskan air 4 ember itu kan jarang gitu ya. Jadi sesuatu yang dimaklumi dan ada unsur gharar, ketidakjelasan, tapi itu dimaafkan karena sedikit. Nah, bedanya sedikitnya satu orang menghabiskan paling banyak 10 gayung lah gitu sudah ditaksir seperti itu. Ataupun misalnya orang masuk ke warung yang dibebaskan makan apapun dengan bayar sekian, itu pasti ada unsur ghararnya. Ya, tapi itu dimaafkan karena sedikit bisa ditaksir. Tapi kalau tidak bisa ditaksir sama sekali ya, seperti orang jual beli ikan yang nggak jelas dalam kolam, nggak jelas, ya kecuali kelihatan bening, oh ya dihitung perkiraan, oh segitu ya saya beli, nggak masalah. Seperti orang misalnya jual beli padi yang sudah siap panen, karena sudah siap panen bisa ditaksir. Seperti orang jual beli buah jeruk atau buah apapun di pohon bisa ditaksir, kan dipanen sekarang, bisa taksir. Beda ketika orang menjual atau membeli buah yang belum bisa ditaksir ya Ibu, karena memang belum matang. Kecuali dia memang cari buah yang belum matang langsung diambil, itu lain lagi, itu dibolehkan. Jadi itu gharar. Yang kemudian gharar itu menimbulkan yang kedua, sebab dilarang akad jual beli itu gharar, membahayakan orang lain. Biasanya gharar itu memunculkan doror,
Ya, gharar munculkan doror. Kemudian yang ketiga adalah riba. Ya, riba sesuatu yang lebih daripada jatahnya. Riba tumbuh ya. Ya, riba yarbu itu tumbuh. Artinya sesuatu yang tumbuh. Maknanya sih bagus, tapi kalau tumbuhnya dengan sesuatu yang tidak bagus, ya jadi tidak bagus. Baik, Ibu-Ibu, barakallahu fikum, kita baca hadis 983. Hadis Jabir radhiyallahu anhu qala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'is samari hatta yatiba. Wala yuba'u syai'un minhu illa bid-dinari wa dirhami ilal araya. Silahkan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah dari pohon kecuali bila telah bagus. Dan buah dari pohon itu tidak boleh dijual kecuali dengan dinar dan dirham kecuali aroya. Iya. Melarang menjual buah dari pohon kecuali bila telah bagus, dan buah dari pohon itu tidak boleh dijual kecuali dengan dinar dan dirham kecuali aroya. Ya, baik Ibu-Ibu barakallahu fikum. Di sini tidak boleh menjual dari pohon kecuali telah bagus, artinya jelas ya. Jelas. Kemudian itu nanti dijual ya. Dijual dengan dinar dan dirham. Jadi dijual dengan uang. Kecuali dikecualikan. Aroya itu jual beli yang dikecualikan ya Ibu, artinya tukar menukar. Tukar menukarnya pun aslinya tidak normal. Aroya itu tukar menukar kurma kering dengan kurma yang masih ada di pohon. Maksudnya kurma basah yang masih di pohon. Ya. Kurma yang masih di pohon ditukar dengan kurma kering. Intinya kurma itu ya tamar bitamar. Kurma itu dengan kurma ya, kering dengan yang kurma kering, anggur kering dengan anggur kering gitu ya Bu. Jadi nanti dalam pembahasan riba ada komoditi riba, diantaranya adalah kurma ya. Kurma 1 kilo dengan 1 kilo, kering dengan kering. Tapi ini arwahnya pengecualian karena satu hajat, satu kondisi yang memaksakan hal tersebut. Misalnya saling membutuhkan, yang punya pohon pengen kurma kering, kemudian yang punya kurma kering pengen makan rutop kurma basah, pengen makan kurma basah. Bolehkah? Di situ boleh kalau ada hajat, dengan syarat apa Ibu? Syaratnya dilakukan penaksiran, ditaksir. Kurma yang ada di pohon itu kalau nanti kering jadi berapa ya? Oh ya. Dan nanti jumlahnya tidak boleh lebih daripada 5 wasak. Dalam hadis 5 wasak itu kurang lebih 5 wasak itu ukurannya 60 sok. 60 sok itu satu soknya 4 mud. Satu mud itu 2 cakupan tangan orang dewasa ya Ibu. Atau kurang lebihnya para ulama ahli fikih menaksirnya ya 615 kg. 600 sekian kilogram. Jadi tidak boleh lebih daripada itu taksirannya. Oh ya, saya pengen 3 kintal dong gitu. Saya kasih 3 kintal ya, itu kasih berapa kira-kira kalau udah kering jadi sekian gitu ya Bu ya. Itu boleh. Ya, tapi kayaknya ini sangat jarang kita praktekkan karena kita belum punya pohon korma. Ya, beli korma kadang-kadang ya kalau pas puasa gitu ya. Ataupun kadang-kadang di luar puasa ya cukupnya untuk kita keluarga, karena bukan makanan pokok ya, tidak sebanyak nasi yang kita konsumsi seperti itu. Jadi seperti ini jarang. Ulah aroya itu jarang. Jadi jual beli, tukar menukar antara kurma basah yang masih di pohon dengan kurma kering. Nah, itu dibolehkan. Pada dasarnya tidak boleh ya Ibu, kurma kering dengan kurma kering ya, seperti itu. Zabib, anggur kering dengan anggur kering, dan takarannya sama ya. Ini hukum asalnya, tetapi karena satu kondisi jadi dibolehkan. Jadi tidak boleh menukar kurma basah dengan kurma kering, aslinya tidak boleh. Tetapi karena satu kebutuhan. Baik, kita baca hadis 984. Hadis Ibnu Abbas qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'in nakhli hatta ya'kula aw yukala wa hatta yuzana qila lahu wa ma yuzanu qala rajulun indahu hatta yuhraz. Ya, silakan. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang menjual pohon kurma hingga buahnya layak dimakan dan ditimbang. Ada seseorang bertanya, bagaimana caranya ditimbang? Seseorang yang ada di sebelahnya berkata, hingga bisa dipelihara atau disimpan. Iya. Coba nanti saya cari penjelasan untuk hadis ini, Ibu. Menjual pohon kurma. Ya. Dikasih tanda untuk penjelasan hadis ini. Hadis 983. Kita lanjutkan lagi. Ini nanti saya tandai, saya cari penjelasan dari para ulama. Oke. Ini kan temanya menjual pohon gitu ya. Sedangkan di sini menjual buah yang ada di pohon. Ya, menjual. Kalau secara zahir, hadis ini berbicara bukan menjual pohonnya, tapi adalah menjual buah yang ada di pohon. Tapi nanti saya tandai tetap, karena penerjemahnya di situ. Saya kadang-kadang terjemahan dalam buku ini ya, tidak banyak, kadang-kadang meleset ya. Ini saya tandain. Kalau menjual buah yang belum matang, maka tidak boleh kecuali memang diambil buahnya pada kondisi seperti itu. Misalnya kurma mentah gitu, mau dipanen dijual dengan kurma mentah ya boleh-boleh saja. Oh, saya jual ini kurma saya mau enggak? Ya langsung diambil buahnya, boleh-boleh saja. Baik, hadis 985, saya ada sedikit waktu. Larangan menjual kurma basah dengan kurma kering. Hadis Zaid bin Thabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkhasa li sahibil ariyati ayyabi'aha bi kharsiha. Ya, silahkan dibaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memberi keringanan bagi pemilik pohon kurma untuk menjual kurmanya dengan taksiran. Ya, sebentar. Baik. Ya, ini masih terkait dengan Araya tadi ya, Ibu ya. Pada intinya tukar menukar barter antara kurma kering dengan kurma basah itu tidak boleh. Cuma karena satu kondisi kebutuhan ya, karena orang tidak punya uang untuk membeli kurma kering atau tidak punya uang untuk beli kurma basah, yang disepakati yang punya kurma kering pengen kurma basah dan sebagainya, maka dibolehkan dengan cara taksiran ini oleh ahlinya, dan syaratnya adalah tidak boleh melebihi daripada 5 wasak atau kurang lebih 6 kuintal ya. Lebih daripada itu takutnya memang membahayakan karena ini jual beli yang sifatnya istisnai, pengecualian. Baik Ibu-ibu. Hadis 16. Langsung baca hadis itunya saat artinya 986. Sebentar Ibu. Iya. Iya. Kembali pada hadis 984 seperti yang kami sampaikan tadi ya Ibu. Itu maksudnya bukan menjual pohon korma, tapi menjual buah korma ya. Jadi dengan istilah diistilahkan dalam hadis ini bai'in nakhli, itu secara lafziyah adalah menjual pohon korma, tapi maknanya adalah tidak boleh menjual buah korma sampai layak dimakan. Layak dimakan ini tergantung ya tujuannya makan yang muda atau sangat muda kan tiba-tiba ya. Jadi sampai layak dimakan. Jadi bukan pohon kormanya, nanti kalau kita artikan seperti di sini, Nabi telah melarang menjual pohon korma hingga buahnya layak dimakan dan ditimbang, gitu ya. Ini orang nggak boleh menjual bibit korma, kan, gitu kan. Ini nggak boleh, orang bibit korma belum buah, tidak boleh dijual, kan.
Makanya saya ragu di sini tadi, dan saya yakin ini maknanya bukan demikian karena dimasukkan dalam hadis-hadis dalam bab tentang masalah jual beli buah yang masih di pohon. Makanya masuk pada bagian ini larangan menjual buah baik kurma ataupun yang lain, tidak sebatas kurma. Makanya hadis-hadis ini sering disebutkan kurma ya Ibu. Tidak ada hadis disebutkan tidak boleh menjual jambu mete atau apa, kan nggak ada di Arab gitu kan. Tidak boleh jual mangga, jarang. Mangga ya ada tapi jarang, pada zaman Nabi ada gitu. Baik, barakallahu fikum. Jadi hadis 984 sebagai catatan itu larangan menjual tamer, ya. Tapi diungkapkan dengan pohon di sini, tapi bukan pohonnya yang dilarang untuk dijual. Karena ada orang yang jual bibit kurma ya boleh-boleh aja, jual pohonnya boleh. Yang dilarang adalah ini ya, menjual buah kurma sampai dinyatakan dia pantas untuk dimakan. Standarnya apa? Qala rajulun indahu, yaitu orang yang ahlinya. Oh ya, bisa sih dimakan, yang mengatakan demikian adalah orang ahli. Sampai ada orang ahli mengatakan, oh itu sudah pantas kok dipanen, kemudian dimatangkan gitu ya. Maka itu baru boleh dilakukan jual beli. Baik, sekarang sudah Ibu. Kita lanjutkan hadis berikutnya pada pertemuan berikutnya insya Allah. Masih pembahasan jual beli. Nanti kita bahas muhaqalah muzabanah, atau nanti menjual pohon yang masih berbuah, nanti buahnya untuk siapa gitu ya, pohon kurma tapi berbuah, ini buahnya untuk pembeli atau penjual, nanti kita bahas insyaallah. Seperti Ibu misalnya jual kebun gitu ya, kebun lagi buah, atau ada pohonnya, pohon itu punya pemilik kebun atau pohon itu milik penjual atau milik membeli, dan apakah boleh disyaratkan, nanti kita bahas insyaallah. Baik, mungkin kalau ada yang tanyakan silakan. Baik Ustaz, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum untuk Ustaz Aki yang sudah menyampaikan ilmunya. Umahat, kalau memang ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, masih ada waktu. Tafadhol. Kalau ada yang mau bertanya bisa di-unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam Salam Mbak warahmatullahi Yanti. Ustaz mau tanya, kalau ada perdagangan misalnya properti ya Ustaz, kemudian ada DP, tapi yang pembelinya itu mau KPR misalnya, tapi ternyata KPR-nya gagal, terus di DP-nya disyaratkan setelah sepakat kalau sekian bulan dia tidak bisa memenuhi, maka DP hilang. Itu boleh apa enggak seperti itu, Ustaz? Oh ya. Jadi apa namanya? Masalah apanya? DP itu hilang atau tidak? Itu menjadi pro kontra memang Ibu. Saya baca beberapa artikel tentang hal ini. Boleh atau tidak kemudian mensyaratkan seperti itu. Misalnya seperti itu. Ternyata setelah saya baca-baca dari artikel-artikel yang ada, itu tidak sedikit para fuqaha mengatakan boleh. Jadi selama ini kan mungkin yang dipahami oleh, dulu saya memahami tidak boleh, oh nggak boleh gitu. Tapi ternyata membolehkan seperti itu. Membolehkan misalnya tidak lanjut karena satu hal atau apa. Kalau misalnya oh sudah DP nggak jadi gitu ya, bolehkah DP itu hangus? Banyak para fuqaha mengatakan tidak. Banyak para fuqaha mengatakan boleh ya. Nanti Ibu boleh juga apa namanya searching ya dalam situs-situs yang bagus, itu disebutkan Ibu. Itu memang tidak mutlak satu pendapat, memang ada yang mengatakan tidak boleh, ini kezaliman gitu kan. Tapi ya juga kalau tidak boleh secara mutlak, kadang-kadang itu kezaliman kembali pada penjual, jadi pembeli ya, bukan penjual. Ya. Jadi ini tidak mutlak satu yang ijma disepakati boleh dan tidak. Banyak para fuqaha mengatakan boleh. Jadi DP yang apa namanya diberikan itu sebagai bentuk denda ghoromah maliyah, denda yang sifatnya harta, ya itu boleh. Tapi tidak satu pendapat memang ini masalah DP hilang atau enggak. Baik.
Ya, Baik. jazakallah khair, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Masih ada yang mau bertanya, Umahat? Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi mau nanya ya, Bu. Oh, monggo Pak Edi ya. Pak Fadol. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz ya? Alhamdulillah akhirnya Pak. Ustaz mau tanya mengenai ada orang mau, ini sudah berlangsung, udah istilahnya misalnya ada orang mau pinjam uang. Terus Iya. akhirnya saya nggak mau, terus saya mau kita jual beli saja. Akhirnya dia menjual asetnya ke saya. Tapi dia minta, Pak, jangan dijual, nanti saya beli lagi dengan harga yang dilebihkan sama dia. Saya tidak mau, terus akhirnya gini, saya sepakat bahwa waktu saya beli rumahnya dia itu senilai emas kira-kira 800 gram. Nah, saya minta dia untuk kalau mau beli lagi ya 800 gram emas. Bagaimana itu, Ustaz? Oh ya. Jadi kalau sudah terjadi akad jual beli itu bebas-bebas saja, Pak. Mau menjual lagi ke pemilik atau menjual lagi ke yang lain, ya. Soalnya itu adalah kembali kepada pembeli yang sudah memiliki hak rumah tersebut, gitu ya. Hak rumah tersebut, gitu. Jadi kalau itu sudah menjadi hak milik, nanti dijual dengan harga apapun nggak masalah, Pak. Misalnya mau beli lagi, iya. Ya. Karena sudah jadi hak milik. Misalnya Bapak, boleh beli lagi, boleh, nanti harganya lain. Saya beli kemarin senilai 800 gram emas, nanti saya jual 1 kilo, misalnya boleh saja. Boleh, Pak. Jadi karena sudah intikal al-milk, jadi sudah ada perpindahan hak milik. Ya, sudah ada perbedaan hak milik, maka itu terserah Bapak menjual pada siapa, dan tidak boleh mensyaratkan harus nanti menjualnya ke yang itu, tidak boleh, Pak. Misalnya ini masalahnya dia ngotot, Pak, saya beli rumah. Iya, jadi kembali kepada kebijakan Bapak berarti ya. Artinya masih hanya saja, tapi dengan harga yang terserah Bapak tentunya. Terserah Bapak, apakah Bapak menjual dengan senilai emas. Soalnya kalau senilai emas tetap untung sih, Pak, ya. Maksudnya kan pasti rupiahnya naik. Ya. Rupiahnya naik. Ya. Itu makanya saya mengambil keputusan, Pak, saya 800 gram emas, kalau Bapak punya 200, bayar 200 dulu. Begitu. Oh iya, nggak masalah, Pak. Jadi itu ya sudah hak milik pembeli, mau dijual berapa, ya. Itu sudah karena sudah ada perpindahan hak milik. Ya, baik. Salah nggak masalah. Ya, syukron, Ustaz. Afwan. Baik, alhamdulillah, rabbil alamin. Kayaknya sudah mau duhur ya, duhurnya lebih cepat, Ustaz. Siap-siap duhur, Ustaz. Masih ada satu lagi atau memang sudah selesai? Selesai ya, Ustaz ya? Ya, baik. Sudah? Nanti gini aja, Ibu, masalah jual beli nanti nggak masalah, misalnya Ibu ada satu permasalahan, nanti di Japri saja, nanti kita bahas di majelis gitu. Boleh. Iya, boleh. Iya. Umahat, kalau memang masih ada yang mau ditanyakan tentang jual beli khiyar, bisa ditanyakan lewat WA di Japri ke Ustaz. Nanti insya Allah Ustaz akan menjawab ya, Ustaz ya. Insya Allah ya. Ya, akan saya jawab secara Japri atau nanti kita, kalau itu penting akan kita bahas dalam majelis ya. Iya. Baik. Pertanyaannya aja dulu ya Ustaz, disampaikan ke Ustaz ya. Nanti Ibu Asim kan bisa mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan. Karena ini kan pembahasan jual beli. Jadi masalah kontemporer juga kadang sering muncul ya. Seperti tadi masalah DP bisa apa enggak. Nanti coba kita tampilkan yang bolehkan siapa, yang tidak bolehkan siapa. Kemudian menimbang hari ini kita ambil pendapat yang mana boleh atau tidak, itu kan penting. Oh iya. Baik.
Baik Ustaz, jazakallah khair. Umahat iya. disiapkan aja pertanyaannya, nanti bisa dikumpulkan. Nanti kita bahas sama-sama insya Allah. Semoga Allah memberi Insyaallah, ya. kita. Insya Allah Allah pertemukan kita kembali dalam kajian Selasa depan insya Allah. Baik, kita tutup dulu kajian duha kita pada siang hari ini. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita yang pribadi mohon doa dan berkata jazakallahu khair untuk Ustaz Tahyudin dan Umahat